Nah, karang gigi ini selain menyebabkan estetik, bau mulut, ya, juga menyebabkan radang gusi. Nah, jadi sering ada keluhan, gusi sih sering berdarah. Jadi kalau tusuk gigi itu membuat gusi itu jadi flat. Padahal antar gigi itu, gusi itu harus tajam bentuknya. Habis makan tuh otomatis kita pengennya gigi kumur aja. dulu. Atau langsung kumur ya. Iya. Jadi dengan habit seperti itu, karang itu nggak akan mudah terbentuk. Iya. Bisa infeksi nggak sih dok kalau kayak gini? Bisa pasti. Oke. Karena kita memelihara sesuatu yang kotor. Akan menjadi infeksi mungkin di satu gigi, tapi kita pelihara ya ke jaringan sekitarnya lagi. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kesel gitu ya kalau kita punya karang gigi atau mungkin melihat orang di sekitar kita ada karang gigi. Itu selain mengganggu estetika juga bisa menyebabkan bau mulut, bahkan kalau dibiarkan dan makin banyak ini bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan pada rongga mulut kita. Karena itu kita akan bahas tema utama kita hari ini tentang karang gigi. Tapi sebelum itu kita akan bahas juga nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Gigi Airi Pangaribuan, SP Ortodontik, dokter spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati. Iya. Hari ini kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut dulu. Betul, ya dok ya. Okay. Kita akan luruskan beberapa mungkin mitos yang selama ini dipercaya benar dan akhirnya jadi salah gitu ya. Betul. Oke, yang pertama. Kita satu fakta, kalau sikat lidah itu efektif mengurangi bau mulut. Nah ini kadang-kadang mungkin masih sebagian orang yang melakukannya. Tapi apakah memang benar menyikat lidah itu sebenarnya adalah sebuah hal yang kalau bisa dilakukan wajib agar bisa mengurangi bau mulut? Benar atau enggak dok? Benar jawabannya. Fakta ya? Fakta. Okay. Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan bau mulut. Pertama, sikat gigi. Yes. Kedua, flossing dengan dental floss. Yes. Ketiga, menyikat lidah. Okay. Jadi jangan hanya menyikat gigi aja, harus 3 tahapan itu dilakukan. Maka bakteri plak itu akan maksimum hilang dari rongga mulut kita. Jadi bau mulut itu juga akan berkurang karena faktor lokal di dalam mulut kita udah hilang seperti itu. Ini yang mau saya tanya, benar nggak sih dok kalau justru 50%-nya itu bau mulut adanya di lidah dan kalau dibersihkan akan jauh lebih meminimalisir aroma yang tidak sedap dari rongga mulut? Nah, untuk bakteri dan plak itu menempel pada seluruh permukaan di dalam rongga mulut kita. Seluruh area ya? Iya. Jadi kita perlu membersihkan semua area yang terdapat di dalam rongga mulut. Gigi, lidah, sela-sela, dan berkumur. Supaya semuanya itu terbilas. Karena ada di area gusi. Betul. Juga pasti menempel begitu. Jadi sumber-sumber yang bikin bau mulut itu kebuang hilang semua. gitu ya, dihempaskan. Jadi jangan merasa bahwa oh kalau katanya sih paling banyak di lidah, udah bersihin lidah aja deh gitu. Yang enggak dong ya. Justru harus total biar benar-benar nggak ada aroma yang nggak sedap. Oke, sudah terjawab nih. Satu mitos fakta kita bahwa ternyata fakta ya, lidah itu harus dibersihkan agar bisa meminimalisir ya tadi bau mulut. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau bawang bisa menyebabkan bau mulut. Nah, makanan di Indonesia itu rata-rata berbawang ya dok. Bahkan kayak makin sedap kalau ada bawang. Benar atau enggak sih? Bawang memang sifatnya dia sudah membawa bau aroma tersendiri. Iya. Seperti makanan-makanan atau bumbu-bumbu khas Indonesia ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak perlu takut untuk aroma dari bahan rempah-rempah produk kita. Yang perlu diingat adalah kandungannya, antioksidannya, vitamin mineralnya. Nah, yang bikin bau mulut lagi sekali lagi justru sisa-sisa makanan. Jadi kan jarang lah makan bawang mentah ya, walaupun sekarang mungkin lagi tren ya, dilalap seperti itu ya. Tapi bersamaan dengan makanan lain. Nah, jika menumpuk tidak dibersihkan, itu menjadi timbunan bakteri. Sekali lagi timbunan bakteri dengan sisa makanan bercampur dengan saliva
Nah, itu yang menimbulkan Bau mulut. bau mulut. Jadi bukan rempah-rempahnya ya, memang memiliki aroma tersendiri ya. Betul. Nanti kalau kita anggap wah rempah-rempahnya ini bikin bau mulut, Nggak boleh makan dieliminir sama nanti. sekali. Iya betul. Tapi tidak ya, tergantung jumlahnya juga. Dan Betul. ketika habis konsumsi itu kita bersihkan nggak? Bersihkan. Gitu ya. Justru yang membuat jadi bau ya karena tertinggal tadi ya, Dok. Tertinggal. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok, kalau harus makan es krim setelah cabut gigi. Ini kan yang dinanti-nanti atau mungkin diiming-imingi ya, ketika apalagi anak-anak nih. Nanti habis cabut gigi makan es krim kok gitu. Bonus ya. Bonus. Nah, ini sebenarnya cuma bonus atau memang dianjurkan makan makanan yang suhunya dingin atau makan es krim? Jadi sebenarnya bukan es krimnya, Oke. tapi dinginnya. Suhunya ya. Suhunya. Oke. Nah, dinginnya tuh bisa es krim, es campur nanti semua bisa jadinya ya. Jadi sifat dinginnya itu yang membantu untuk pembuluh darah tuh jadi menyempit. Oh. Nah, dengan pembuluh darah menyempit, perdarahan jadi berkurang. Nah, untuk anak-anak, biasanya kan gigi susu yang dicabut ya. Nah, gigi susu itu darahnya sedikit. Oke. Jadi kadang kita iming-iming nanti habis cabut makan es krim ya, seperti itu. Tapi kalau untuk gigi dewasa dengan ukuran yang lebih besar, nah bukan es krim, tapi ada balok dingin ya, Oke. yang bisa kita taruh di area bekas pencabutan. Supaya tadi untuk menvasokonstriksi dari pembuluh darah, sehingga perdarahan itu bisa berkurang, meminimalkan. Bonusnya setelah itu mau makan es krim boleh aja. Boleh aja ya. Jadi Nggak sebenarnya dilarang. bukan cuma pilihannya es krim Iya. gitu ya. Mau es apapun selama suhunya dingin boleh-boleh Dingin ya, aja. Tapi itu mungkin hanya berlaku untuk anak-anak ya. Kalau yang udah dewasa mau makan es krim sebanyak apapun kayaknya perlu ada support yang lain ya, Dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok, kalau air garam bisa redakan sakit gigi. Ini kayaknya sering sekali ya kalau Sering sakit ya. gigi diberikan air garam yang hangat, kumur-kumur katanya bisa meredakan. Apakah iya? Air garam bisa meminimalkan. Meminimalisir. Iya. Karena air garam hangat itu punya kemampuan antibakteri. Hangatnya melebarkan pembuluh darah. Oh, oke. Nah, jadi bisa meredakan rasa sakit. Tapi sesaat. Oh, Habis itu berulang lagi. Nah, jadi biar tidak salah kaprah, Dok, saya udah kumur air garam hangat 10 kali nih. Masih sakit sampai juga. radang ya, Dok, malah airnya ya, Dok. Sampai asin semua mulutnya. Nah, hanya sesaat, jadi tetap harus Ke dokter. melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Ah, itu dia. Iya, jadi bukan pengobatan, hanya mengurangi mereda nyeri sesaat untuk kasus-kasus yang sangat ringan saya rasa. Baik, jadi hanya sesaat. Sesaat. Jadi kalau mau selamanya sakitnya Tuntas. hilang ya ke dokter ya. Iya, betul. Dilakukan pemeriksaan dan mendapat penanganan Yang tepat. Oke, selanjutnya adalah terakhir nih, Dok, mitos atau fakta, gigi putih bersih itu pasti tandanya giginya sehat. Sehat, ya. Benar atau tidak? Salah satu indikasinya iya, ya. Walaupun gigi itu mempunyai ton warna berbeda, banyak ton warna gigi. Tapi gigi yang bersih itu bisa terlihat lebih cemerlang ya. Ya. Mungkin bukan putih ya, tapi warna gigi individual yang terlihat cemerlang, glowing seperti itu. Jadi tidak kusam. Kalau kusam itu biasanya udah ada tumpukan plak, tumpukan karang. Jadi dia kusam. Tapi kalau gigi itu glowing dengan warna gigi yang individual tiap orang punya, biasanya salah satu indikasi bahwa gigi itu sehat. Nah itu dia, bukan harus putih gitu ya, tapi Iya. giginya cemerlang lah ya. Cemerlang. Warnanya juga terang, sehat, ini akan terlihat juga kebersihannya. Iya betul, tidak Karena kusam. indikatornya kalau giginya aja warnanya bersih, berarti menjaga kebersihannya baik gitu ya, Dok Betul. ya. Jadi ya jauh-jauh dari masalah-masalah gigi yang mengganggu. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita akan bahas topik utama kita tentang karang gigi, tapi usai jeda ya, Dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang jangan sepelekan karang gigi. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait apa yang kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Airi Pangaribuan, SP-Ort, dokter gigi spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, dokter, kayaknya kita tuh udah nggak asing ya dengan istilah karang gigi. Betul. Tapi mungkin nggak kenal-kenal banget tuh sama si karang gigi gitu ya. Nah, karang gigi ini apa sih, Dok? Nah, jadi karang gigi itu salah satu penyebab penyakit gigi dan mulut yang sering dianggap sepele. Ya, karena tidak menimbulkan rasa sakit seperti gigi berlubang. Oke. Gitu. Cuma terlihat tadi seperti Dika bilang estetik. Estetiknya terlihat ya, Iya. ganggu. Jadi kita baru ketawa aja nggak cemerlang tadi. Bener. Kusam. Kusam. Ya, gigi kita kuning, kecoklatan. Tentu mengganggu ya dalam hal penampilan, dalam pekerjaan kita. Ya. Nah, karang gigi ini selain menyebabkan estetik, bau mulut, ya juga menyebabkan radang gusi. Nah, jadi sering ada keluhan, gusi sih sering berdarah, sikat gigi berdarah, akhirnya nggak sikat gigi. Aduh. Nah, jadi menambah penyakit lainnya. Karang gigi tambah Karang- banyak ya, iya. Dok? Nah, karang gigi ini terbentuk dari timbunan makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak kita bersihkan dengan baik, bertumpuk, bercampur bakteri dalam mulut, bercampur dengan saliva, ngeras dia. Wow, seram sekali. Iya, betul. Pertama-tama lunak, lama-lama setelah berapa hari, berapa bulan makin keras. Makanya namanya karang. Ya kayak karang soalnya, betul. keras ya, Dok ya. Keras. Oke, ini Gitu. sebenarnya kalau karang gigi sendiri ada grade-nya nggak? Misalnya dari yang tipis, tebal atau gimana, Dok? Ada. Jadi kalau awal-awal terbentuk itu ya sudah terlihat sebenarnya. Tipis-tipis, warna kuning ya. Tapi itu masih lunak. Oke. Nah, semakin lama mulai dia mengkeras. Nah, itu sudah tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Betul. Mau sikat giginya keras berapa kali sehari itu tidak bisa rontok. Jadi harus dengan kunjungan ke dokter gigi melakukan perawatan namanya scaling atau pembuangan karang gigi ya dengan alat khusus yang ada di ruang perawatan dokter gigi Betul. untuk membuang sisa-sisa karang tadi. Nah, ketika karang itu udah dibuang, giginya akan terlihat lebih putih atau cemerlang tadi Iya, atau bersih. lebih bersih ya. Iya, seperti itu. Dari usia berapa sih bisa ada karang gigi? Jangan-jangan dari kecil juga udah bisa Dari nih, Dok? kecil, dari Wow. kecil. Sejak sudah punya gigi Mm-mm. untuk pembentukan karang sudah bisa terjadi. Wah. Jadi anak-anak itu juga perlu dibawa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Menemani mama papanya dulu tadi. Betul. Atau biasanya ada kunjungan dokter gigi dari sekolah ya untuk memberikan edukasi supaya anak-anak ini nggak takut ke dokter gigi. Nah, cara supaya karang itu tidak terbentuk yaitu dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Itu sudah Pencegahannya demikian diajarkan, ya. iya. Di sekolah dasar ya itu sudah diajarkan supaya tidak mudah terbentuk karang gigi. Seperti itu. Jadi dari anak-anak udah bisa kebentuk. Jadi dari anak-anak udah bisa ada sih karang gigi. Apalagi Betul. kalau kita nggak aware gitu Iya. ya, dan nggak rutin juga mengajak anak-anak ke dokter gigi. Gigi. Paling seneng daerahnya tuh atau posisinya karang gigi tuh di mana sih, Dok? Nah, posisi-posisi karang gigi yang paling sering muncul itu di gigi bawah bagian dalam, Oh, oke. dekat arah lidah. Karena di situ ada sumber air liur. Oke. Sama di gigi geraham atas, dekat pipi kita kiri kanan itu juga Paling sering itu, Dok, paling ya? sering. Nah, selain posisi-posisi tersebut, cara pengunyahan yang salah juga bisa menimbulkan tumpukan karang. Oh iya. Jadi kalau ngunyahnya nih makan, kebiasaan ngunyah satu sisi kanan. Nanti karangnya banyak di sebelah kiri. Oh, gitu. Jadi biasanya kalau ke dokter gigi kelihatan nih posisi karangnya di sebelah kiri, biasanya kita langsung ini suka ngunyahnya di sebelah kanan lawannya. Jadi sisi yang dipakai untuk mengunyah lebih banyak karies lubang, yang tidak dipakai karang. Oh,
jadi Polanya yang seperti sering itu. dipakai mengunyah biasanya akan lubang, Heeh. yang tidak itu Dipakai, karang. iya. Aduh PR banget ya. Jadi sama kiri gigi kanan ini ya. kena. Oke. Nah intinya hanya tadi membersihkan gigi dengan baik dan benar. Gigi, sikat gigi, dental floss, lidah, terus kumur. Tapi dengan baik dan benar. Betul. Kalau nggak baik dan benar ya tadi penyakit gigi dan mulut tadi, karang, lubang akan terbentuk lagi seperti itu. Nah ini dia yang baik dan benarnya kadang-kadang kita nggak tahu. Sebenarnya kalau misalnya dimulai dari yang paling awam, paling common yang kita lakukan adalah sikat gigi dulu Iya, ya dok ya. betul. Menyikat gigi ini dari pemilihan sikat giginya aja juga perlu kan. Kadang-kadang orang berpikir oh ada karang gigi. Gimana nih? Kalau bisa yang sekeras-keratnya sikatnya. Ini gimana dok? Jadi kalau sudah ada karang gigi harus dibersihkan dulu, dibuang dulu karang giginya. Karena mau pakai sikat gigi yang paling keras pun tidak bisa merontokkan karang itu. Jadi dibersihkan dulu ya, baru terjadi pemulihan gusi biasanya. Gusi itu kalau ada karang biasanya radang. Iya. Sekitar 1 minggu udah membaik, baru boleh pemilihan sikat gigi yang lebih soft. Tapi dengan baik dan benar cara menyikatnya. Nah gimana cara menyikat yang baik dan benar? PR ya. Oke. Gimana tuh dok? Oke, sebenarnya cara menyikat gigi itu tidak susah ya. Intinya semua permukaan itu dibersihkan. Di depan, gigi belakang, gigi di samping kiri, samping kanan, bagian dalam, atas, bawah. Semua permukaan. Semua area Semua ya? area. Jadi jangan hanya, kalau senyum yang kelihatan gigi depan nih. Iya, Fokusnya depan di aja depan deh aja. gitu. Belakang nggak kelihatan, asal-asalan. Jadi sikat gigi itu semua permukaan. Nah posisi-posisinya juga untuk menyikat gigi itu harus mengenai batas gigi dengan gusi. Oh, oke. Jadi jangan kita hanya tersenyum. Atas-atasnya aja. Atasnya aja. Area gigi yang dekat gusi nggak kesikat. Nah bisa jadi lubang dan karang. Demikian juga gigi samping, gigi belakang, atas bawah seperti itu. Kombinasi dengan flossing tadi. Yes. Dan kumur yang baik dan benar. Karena kumur itu juga sering disepelekan. Oke. Gitu. Kumur itu di bagian dalam rongga mulut, ya. Terus di bagian kiri, di bagian kanan, bagian depan. Jadi semua permukaan itu terkumur dengan baik Harus dan dikumur benar. dengan baik. Betul. Dibilas istilahnya. Dibilas semua permukaan. Oke. Nah ini bilasnya haruskah dengan cairan tertentu atau air biasa tuh sudah bisa loh? aja. Oke. Air biasa ya. Jadi kalau habis scaling memang kita perlu antiseptik ya 2-3 hari cukup. Habis itu dengan air biasa aja. Boleh dengan air garam hangat tadi juga boleh. Tapi dengan air biasa setelah gigi itu memang bersih, tidak ada karang sudah dieliminir. Jadi untuk mempertahankan kondisi baik gigi itu bersih, gusinya sehat, boleh dengan air garam hangat. Seperti itu. Boleh itu ya. Boleh. Ya. Nah kalau tadi dokter bilang selain sikat gigi memang harus ada flossnya juga. Betul. Nah ini masih salah kadang-kadang. Aduh nggak mau pakai itu dia malah gusinya berdarah. Apakah ini caranya yang salah atau gimana? Caranya. Jadi jangan memakai tusuk gigi. Oke. Gitu. Mungkin kita kebiasaan tusuk gigi ya, karena di restoran kan Pasti tempat disiapkan. makan tusuk gigi ya. Jadi kalau tusuk gigi itu membuat gusi itu jadi flat. Oh. Padahal antar gigi itu gusi itu harus tajam bentuknya. Nah karena ingin membersihkan makanan yang nyempil-nyempil tadi, pakailah tusuk gigi. Kebiasaan tuh di posisi itu terus. Akhirnya gusi itu menjadi Flat flat. ya. Begitu flat, makin mudah juga terbentuknya si karang. Karang ya. Oh iya dok. Karang itu mengisi sela-sela gigi itu. Jadi ketika dibersihin karang, kadang loh kok gigi saya jadi renggang nih. Padahal itu tadi ya. Ya salah satunya habit dengan toothpick tadi. Jadi biasakan dengan memakai dental floss. Nah mungkin berdarah itu karena pemakaiannya belum tepat. Jadi antar gigi itu kita masukkan benang gigi memang ada retensi. Nah ketika kita menarik benang gigi ke arah gusi harus pas. Perlu latihan memang. Gak bisa instan ya Nggak bisa dok ya. instan. Tapi nanti dengan terbiasa pasti mengetahui tekanan-tekanannya. Jadi tidak ada lagi gusinya terluka oleh dental floss karena udah terbiasa. Seperti itu. Itu dia tuh. Jadi tadi udah sikat gigi, lalu dental floss, yang terakhir nih membersihkan lidah. Kan kadang-kadang sudah dibersihkan, tapi lidahnya tidak dibersihkan. Iya. Tetap aja kan yang menempel pada gigi ini ada lidahnya yang masih Iya, kotor betul, gitu. betul. Apakah ini juga bisa menyebabkan karang gigi dok?
Bau mulut ya. Bau mulut ya? Iya. Oke. Ya, jadi dengan bau mulut dan timbunan bakteri semakin banyak. Oke. Jadi bukan karang giginya di lidah ya, tapi bakteri makin banyak. Sisa-sisa makanan yang menempel di gigi juga ada, tambah bakteri makin cepat terbentuk. Cuma yang mungkin paling tidak nyaman itu halitosis tadi atau bau mulut tadi. Yes. Jadi sikat gigi itu bisa dipakai juga untuk menyikat lidah. Tapi dengan lebih soft ya, lebih halus ya. Atau bisa membeli sikat lidah yang khusus itu udah banyak. Tapi dengan sikat gigi itu sendiri juga bisa. Bisa ya. Gitu. Apakah dengan pasta gigi atau gimana dok? Ya boleh dengan pasta gigi. Jadi kita bisa sikat gigi, kumur, dilanjutkan dengan lidah. Cuma tekanannya harus lebih Jangan sampai soft. terlalu keras ya dok ya, Betul. malah berdarah lidahnya nanti ya. Oke, itu tadi beberapa pencegahan yang bisa dilakukan ya, itu memang harus dilakukan pembersihan yang total ya dok Total ya. optimum ya. Menyeluruh dan memang benar-benar harus detail karena di sela-sela gigi ini yang bisa jadi sarangnya si karang gigi ya. Betul. Bahkan penggunaan alat-alat seperti tusuk gigi tadi juga bermasalah tuh. Iya. Bisa membuat tidak lagi runcing tapi bagian juga besi. flat dan situ bisa diisi oleh karang gigi. Betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya dok ya. Oke. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang karang gigi yang nggak boleh sama sekali disepelekan. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Gigi Airi Pangaribuan, spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, dok. Kalau bicara tentang karang gigi itu masih banyak yang susah bedain dengan plak gitu ya. Oke. Padahal ini adalah runutannya ya. Runutan, Nah, bisa nggak mungkin secara sederhana ini loh yang namanya plak, ini yang namanya karang gigi. Gimana tuh dok? Jadi plak sama karang tuh masalah junior sama seniornya aja. Oke. Jadi awalnya itu plak. Oh awal tuh plak. Oke. Plak yang tidak dibersihkan dengan baik menjadi karang. Nah, kapan plak itu terbentuk? Dok, saya udah sikat gigi nih sehari udah 3-4 kali kok tetap nih ya. Nah, plak itu memang mudah terbentuk. Setelah kita sikat gigi pun langsung terbentuk. Oh iya. Jadi dia lapisan tipis yang lengket. Ya, terbentuk secara alami. Habis itu bertemu bakteri dan makanan. Tidak dibersihkan dengan baik. Nah, mengeras, bertambah dengan waktu semakin keras. Nah, dia biasanya karang gigi. betul. Biasanya dia di lapisan, dia ada 2 jenis nih. Ada di atas gusi, ya supragingiva kita bilang. Ada di bawah gusi atau subgingiva. Nah bedanya apa nih? Nah ketika karang itu sudah di atas gigi, dia biasanya warnanya kuning, estetik tidak terlihat ya, warna kuning kecoklatan. Tapi kalau udah di bawah gusi dia sifatnya lebih keras. Bisa kehitaman. Wow. Nah kalau sudah lama sekali tidak dibersihkan bisa sampai ke jaringan permukaan gigi bagian depan. Jadi ketika senyum atau tertawa tuh bukan hanya kuning coklat, sudah ada warna hitam. Warna hitam-hitamnya ya dok Iya. ya. Nah itu karangnya sudah komplit itu, supragingiva dan subgingiva. Wow. Karena tidak dibersihkan mungkin udah berapa tahun gitu. Betul. Jadi masih banyak yang bingung. Saya udah sikat gigi kok tiap hari kok saya bisa punya karang gigi. Iya, oke. Nah ini kenapa nih dok? Apakah karena cara yang salah tadi? Betul. Jadi sederhana aja, plak itu gampang terbentuk, pasti terbentuk. Habis sikat gigi pun terbentuk. Habis sikat gigi terbentuk. Makanya salah satu pencegahannya kita rajin berkumur. Karena lapisannya kan masih tipis tuh, Iya. ya masih mudah dibersihkan. Kalau sikat gigi kan cukup 3 kali lah misalnya ya. Jadi setiap habis makan kita kumur atau lagi santai gini minum dibilas. Karena dia baru lapisan yang tipis. Jadi bisa hilang. Jadi jangan membiarkan dia tuh sempat mengeras. Nah tahapan itu yang bisa kita eliminir. Oke. Kalau udah mengeras ya udah
bersihin karang jadinya. Betul. Gitu. Nah ini perihal mengumur, apalagi pasca makan gitu ya, kan memang penting sekali ya dok. Tapi kan kita sering tuh makanan kita itu ditutup dengan yang manis gitu ya. Nah ini gimana nih dok? Apakah berkumur dengan, apalagi mungkin ya yang paling sering es teh manis lah gitu ya. Ini bisa justru memperburuk kondisinya. Betul. Gimana nih dok? Jadi setelah kita makan atau snack time ya, memang sempatkan waktu ya untuk berkumur. Boleh di kamar mandi. Oke. Atau setelah kita makan ringan, jangan penutupnya es teh manis. Boba lagi. Boba lagi. Dengan air putih. Air putih. Gitu. Okay. Jadi yang sisa-sisa makanan itu tidak ada. Atau lebih baik lagi memang menyempatkan. Menyikat gigi? Iya. Ke toilet kita boleh kumur-kumur kalau tidak sempat sikat gigi ya. Jadi mungkin masih belum habit untuk membawa sikat gigi ke mana-mana ya. Ke tempat kerja. Tapi bisa dibiasakan kita isi tas kita tuh udah boleh ada sikat gigi. Oke. Kan sikat gigi travel tuh udah banyak ya. Benar. Jadi pas di jam kantor setelah makan siang boleh sikat gigi, kumur-kumur seperti itu. Jadi biar mengubah habit. Ketika habit kita berubah, kita akan risih itu. Lapisan gigi kita akan terasa. Kita maunya mengkilat tadi, cemerlang tadi. Kita bisa ngelihat, oh ini tonnya kok beda ya. Beda. Atau lidah kita bisa merasakan mulai kasar nih. Saya tidak nyaman. Nah, begitu lidah kita lebih peka terhadap area kebersihan gigi dan mulut kita akan punya rasa risih. Jadi habis nyaman, makan, mau nggak mau kita sikat gigi ya dok ya. Habis makan tuh otomatis kita pengennya sikat gigi kumur aja. dulu. Atau langsung kumur ya. Iya. Jadi dengan habit seperti itu, karang itu nggak akan mudah terbentuk. Oke. Karena pada tahapan dia masih plak, yang lapisan lengket tadi yang bisa kita bersihkan, udah kita bersihkan. Tapi jadi kalau cikal bakalnya si juniornya kita hilangin dulu, jangan sampai seniornya tumbuh ya dok. Betul. Ya. Ada nggak sih dok mungkin bahan makanan, zat-zat makanan tertentu atau minuman tertentu yang memang akan lebih mudah membuat timbulnya plak dan karang gigi? Apakah seperti mungkin sekarang kan sifatnya kita memang ya kopi itu jadi bagian kehidupan kita kayak gitu-gitu. Ini gimana dok? Jadi kalau untuk jenis makanan itu ya semua retensi makanan beresiko untuk menimbulkan karang. Karena prosesnya tadi dari plak tadi. Minuman juga yang manis ada gulanya. Karena gula ya. Makanan sih bakteri tadi, bakteri makin banyak, temennya dengan sisa makanan yang nggak dibersihkan ya udah berkolaborasi lah mereka, membentuk tadi timbunan plak, tambah kita malas untuk kumur atau sikat gigi, ditambah dengan waktu yang berjalan ya itu. Jadi perbanyak misalnya makan yang serat. Oke, ya, buah-buahan gitu ya. Betul, yang berserat supaya membantu membersihkan area gigi. Demikian juga dengan saliva kita. Kalau kita kering, saliva kita kurang ya, itu kan mudah terbentuknya karang gigi. Jadi boleh juga dengan misalnya makan yang buah agak asam ya. Oh yang asam ya, yang akan membantu saliva ya. Saliva kita kan kalau ngelihat jeruk atau apa, rujak tuh langsung ya bereaksi ya. Atau memang air putih tadi. Oke. Supaya rongga mulut kita itu tidak kering gitu loh. Sifatnya dia bisa terbilas. Karena kalau kering juga banyak masalahnya nanti ya dok ya. Selain karang, lubang dengan radang gusi. Jadi saliva itu penting untuk menjaga kelembapan di rongga mulut kita. Seperti itu. Nah dok, kalau akhirnya ternyata kita tanpa sadar mungkin polanya, kebersihannya nggak sesuai standar, akhirnya adalah si karang gigi. Ini kondisinya kapan kita sudah harus ke dokter? Atau sebenarnya sudah ada karang gigi sedikit saja sudah harus ditangani oleh dokter? Betul. Jadi sebaiknya memang misalnya tidak bisa mencegah nih ya, dok udah nih nggak bisa saya. Betul harus ke dokter gigi minimum 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Supaya terdeteksi dini. Jadi jangan sampai karang itu levelnya tadinya baru 1/3 gusi, sudah 2/3. Wow. Ketika sudah posisi karang itu semakin banyak, pasti menimbulkan kerusakan di jaringan sekitar gigi semakin besar. Jadi kenapa 6 bulan? Supaya karang yang terbentuk masih sedikit itu bisa langsung dieliminir.
Ketika pun ada lubang bisa dieliminir dengan tindakan perawatan gigi yang sangat sederhana. Karena perawatan gigi itu juga kompleks. Membersihkan karang bisa kompleks caranya. Jadi kenapa 6 bulan? Supaya kasus-kasus yang ringan bisa diselesaikan secara sederhana. Itu dia. Tidak usah sampai berat dulu baru ke dokter gigi. Berarti tekniknya dengan scaling tadi ya untuk betul kalau untuk di dokter giginya. Oke, jadi walaupun masih tipis, sudah harus dilakukan pembersihan dan itu sudah ada alatnya, nggak mungkin dengan sendirinya gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan kita mungkin kondisinya banyak yang ayo adalah abai ya, biarkan sajalah gitu. Akhirnya apa yang akan terjadi? Apakah ada komplikasi-komplikasi lain yang terjadi karena ada si karang gigi? Betul. Jadi ketika karang itu kita pelihara, kita abai ya, dia akan merusak jaringan sekitarnya. Wow. Pertama tadi yang paling terdekat yang berbatasan dengan dia itu adalah gusi. Nah gusi berdarah ya. Jadi menyikat gigi gusi berdarah semakin malas menyikat gigi karena alasan gusinya berdarah. Dia menghindar untuk menyikat gigi, timbul masalah lain. Karang gigi lah. Dan semakin dalam jaringan penyangga yaitu tulang di sekitarnya juga terkena. Oke. Jadi gigi itu disangga oleh tulang. Nah kalau tulang gigi di sekitar gigi kuat, gigi itu kuat juga. Tapi ketika jaringan penyangganya sudah rusak atau radam, gigi itu menjadi goyang. Oke, jadi gampang copot dong. Betul. Wow. Begitu lepas, perlu gigi palsu. Iya. Estetika udah berkurang, penyakit bertambah. Duitnya juga harus keluar lagi. Lebih dalam lagi nanti. Lebih dalam lagi, aduh. Ini sebenarnya memang banyak sekali nanti kerugian kita ketika memelihara si karang gigi ya. Kita lanjut lagi tapi usai jeda ya dok ya. Apa saja sih masalah yang akan timbul? Kita akan kembali dan kita akan bahas topik kita hari ini tentang karang gigi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang jangan sepelekan karang gigi. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Gigi Airi Pangaribuan, spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, tadi kita udah bahas ya dok ya gimana pencegahannya, tapi ada juga yang mungkin abai sudah sikat gigi tapi mungkin cara salah, akhirnya ada penumpukan begitu dan akhirnya ada karang gigi. Betul. Nah karang giginya kalau di gusi ini memang akhirnya membuat bisa ada radang gusi begitu ya dok ya. Nah apakah akan terasa langsung atau mulai ada rasa gejala-gejalanya kalau radang gusi itu terjadi karena karang gigi itu gimana dok? Apakah ada rasa nyeri, darah atau gimana dok? Pasti ada rasa nyeri karena di situ di gusinya ada terjadi peradangan ya. Jadi udah mulai ada rasa nyeri, rasa tidak nyaman. Gusi berdarah tadi seperti saya udah info dari awal ya. Nah, jika diabaikan terus dia makin panjang itu perjalanan inflamasinya. Yaitu menyerang ke area-area penyangga. Itu tulang. Oke. Dan kembali lagi tulangnya ikut radang. Pegangan gigi adalah di tulang dan gusi. Gusinya udah kena, tulang penyangganya kena, akhirnya gigi itu berdiri di tempat yang tidak kokoh. Wow. Sehingga dia goyah dan dia tanggal. Satu gigi tanggal, diikutin gigi lain tanggal. Nah ketika gigi dah goyah, tentu mempengaruhi fungsi pengunyahan juga. Oke. Tentu ada rasa sakit ketika mengunyah makanan yang bertekstur lebih keras. Tidak kuat untuk menumbuk. Jadi makan itu tidak maksimum. Sehingga menambah kerja nanti organ pencernaan. Oh bisa ada masalah pencernaan. Betul. Karena jaringan mulut itu adalah saluran pencernaan pertama. Jadi mengunyah itu harus baik dan benar. Makanya dibilang mengunyah kan 32 kali ya. Nah ketika menumbuk makanan yang berteksturnya mulai keras, tidak maksimum, PR-nya jadi ke organ pencernaan berikutnya. Nah hal-hal seperti itu jika dibiarkan akan menimbulkan
penyakit yang berkepanjangan. Jadi tadi karang gigi seolah-olah sepele. Tapi jika kita diamkan, tidak kita rawat, kita buang atau diabaikan ya untuk merawat kebersihan gigi dan mulut akan menimbulkan masalah Di yang kemudian lain. hari ya. Betul. Dengan masalah yang lebih kompleks Berat, lebih lagi, kompleks lebih lagi. berat ya dok. Jadi melibatkan Oke. dokter lain. Baik, jadinya nggak sesimpel itu lagi. Padahal yang tadinya harusnya perawatannya simpel banget loh. Tinggal bersihkan gigi dengan benar setiap hari Iya, gitu ya. betul. Tapi karena kita abai, akhirnya kita jadi punya masalah banyak. Harus bersinergi dengan beberapa dokter karena masalahnya sudah kemana-mana. Kemana-mana. Nggak cuma di gigi atau rongga mulut, tapi sudah ke area pencernaan di bawah ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dari @nita. Pertanyaannya, selamat pagi dokter. Saya punya karang gigi yang sudah melebar ke gusi. Mau saya hilangkan tapi ragu, soalnya ada gigi yang berlubang. Apakah boleh dok jika membersihkan karang gigi tanpa menambal gigi yang berlubang? Terima kasih. Oke. Nah ini juga yang saya mau tanyakan, ada karang gigi di area yang berlubang, kan ini sudah barengan ya. Barengan nih dia nggak bersihin giginya, tumbuh si karang, ada yang berlubang pula. Gimana untuk masalah dokter Nita, pasien Nita ini nih Oke. dengan karang gigi tapi ada yang berlubang, dia bingung untuk membersihkannya. Oke. Jadi pertama-tama dua hal itu ya harus dirawat. Ketika kita mau menambal di area gigi yang ada karangnya, tentu bahan tambal juga tidak bisa menempel dengan baik dan benar. Oke. Jadi karang dulu dieliminir, dibuang ya, sehingga gigi itu jaringan penyangganya juga bagus, baru perawatan gigi berlubang. Atau bisa dilakukan bersamaan. Biasanya dokter gigi udah mengecek, oh bisa ini bersihin karang baru kita tambal. Oke. Tapi jangan salah satu, atau misalnya tambal aja karangnya masih di situ. Jangan ya dok ya. Jangan ya Dek. Jangan ya dek ya gitu ya. Jadi menjadi dua hal. Nah tadi kan kalau bisa mencegah ya tidak perlu ada lubang. Tapi karena udah didiemin, karang itu kan kasar permukaannya. Betul. Begitu kasar, retensi makanan bertambah, bakteri juga bertambah, menimbulkan kerusakan di jaringan gigi yang lain, yaitu gigi berlubang. Jadi dua hal yang harus dikoreksi. Kedua-duanya harus dikoreksi. Baik lubang dan karang giginya. Berbarengan jadi. Berbarengan. Ya. Jadi Mbak Nita sekarang ke dokter gigi, langsung dicek, biasanya akan dibersihkan dulu karangnya, langsung ditambal. Betul. Gitu ya dok, karena percuma kalau ditambal tapi karang giginya masih ada, nggak akan menempel dengan baik juga ya dok ya. Harus Dan bersih justru permukaan. banyak bakteri nantinya ya. Bisa infeksi nggak sih dok kalau kayak gini? Bisa pasti. Oke. Karena kita memelihara sesuatu yang kotor. Akan menjadi infeksi mungkin di satu gigi, tapi kita pelihara ya ke jaringan sekitarnya lagi. Seperti itu. Ini sudah ada karang gigi, radang gusi, infeksi lagi, bahkan bisa sampai abses juga ya dok ya. Betul. Wow. Jadi ketika sumber masalahnya tidak kita koreksi dan kita memilah-milah ini mana yang mau dirawat duluan, ya boleh dengan pemeriksaan dari dokter gigi. Misalnya dokter itu mungkin pasti akan menyarankan, oh ini bisa ditambal terlebih dahulu karena area karangnya mungkin di sisi sebelah kanan, area lubangnya di kiri. Tapi pasti dokter gitu akan menyarankan setelah itu melakukan pembersihan karang. Atau pembersihan karang dulu baru penambalan. Jadi memang harus dilihat case by case. Namun saya yakin pasti dokter gigi akan mengarahkan untuk perawatan kedua hal tersebut. Oke. Seperti itu. Nah ini yang mengejutkan tadi sempat ya saat kita lagi break. Ternyata ini bukan cuma berbahaya untuk area mulut, bisa ke pencernaan, dan juga untuk ibu hamil. Betul. Bisa ada masalah ibu hamil yang punya karang gigi ternyata ya dok ya. Apa yang akan terjadi ketika seorang ibu hamil tidak membersihkan karang giginya? Jadi dari beberapa jurnal yang pernah saya baca ya, ada faktor-faktor resiko ya untuk ketika seseorang itu merencanakan kehamilan. Jadi sebaiknya sebelum merencanakan kehamilan, kebersihan rongga gigi dan mulutnya itu diperhatikan. Ada gigi berlubang dirawat, ada karang dibersihkan. Karena sekali lagi bakteri itu tersimpan di dalam rongga dan mulut. Nah bakteri itu bisa terbawa ya ke jaringan, ke pembuluh darah,
Bisa nanti dia ke jantung, kemana ya. Dan ada beberapa literatur jurnal yang mengatakan bahwa bakteri dari karang gigi bisa menyebabkan prematur, kelahiran prematur. Sampai bayi prematur? Seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum rencana kehamilan, pemeriksaan gigi juga dituntaskan. Oke. Karena untuk trimester 1 biasanya ibu hamil itu tidak nyaman, gampang mual, gampang muntah ya. Jika sudah hamil boleh ke trimester 2. Tapi lebih baik lagi sebelum merencanakan kehamilan sudah melakukan perawatan gigi dasar. Tadi bersihin karang dengan penambalan area-area memang perlu ditambal. Seperti itu. Bayangkan bisa sampai kelahiran prematur cuma Salah gara-gara satunya. karang gigi ini ya dok ya? Karena bakterinya Betul. yang ada di karang gigi. Jadi bukan karang giginya ketelan terus. Ada masalah gitu ya? Tapi lingkungan yang kotor, mikroorganisme di dalam jaringan mulut kita seperti itu. Jadi bakteri yang disimpan lama-lama, dibiarkan, dipelihara justru ya. Ini bisa menyebabkan ibu hamil punya kondisi kelahiran prematur. Kemungkinan ada terjadi. Aduh, seperti itu. jangan sampai terjadi ya. Jadi perawatan giginya diusahakan ketika lagi program merencanakan program Salah kehamilan. satunya, iya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok. Tapi usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang jangan sepelekan karang gigi. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Airi Panggaribuan, spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, sebelum ke bagaimana perawatan dan pengobatan si karang gigi, saya mau tanya juga untuk orang-orang yang pakai behel dok. Ini kan punya struggle tersendiri. Apakah mereka juga potensinya akan lebih besar punya karang gigi dibandingkan yang tidak pakai behel kalau tidak bisa membersihkan dengan baik? Betul. Pasti potensi untuk terbentuk karang akan lebih besar. Tidak memakai behel aja bisa terjadi karang gigi, lubang, apalagi pakai behel. Nah makanya sebelum melakukan pemasangan kawat gigi, biasanya dokter spesialis orto sudah menginkludkan sikat gigi khusus dengan peralatan tempurnya itu untuk merawat giginya. Jadi pasti ada edukasi cara menyikat gigi pada pasien-pasien yang melakukan perawatan ortodontik. Dan biasanya lebih lama lagi mereka menyikat gigi karena tadi sekali lagi semua permukaan harus tersikat dengan baik. Nah pada perawatan pasien dengan orto ada rintangan-rintangannya. Ada bracket, ada kawatnya, ada karet-karetnya. Ya. Tentu dia lebih ekstra. Betul. Tapi bukan berarti tidak bisa. Banyak pasien-pasien perawatan orto justru lebih teredukasi karena dia sudah dari awal menjaga kebersihan giginya. Ya, betul. Jadi setelah perawatan orto selesai, dia sudah terbentuk habit untuk menyikat gigi dengan baik dan benar. Karena dia udah terbentuk, oh begini cara saya menyikat gigi. Perawatan orto kurang lebih 2 tahun. Iya. Nah 2 tahun dia selain giginya sudah rapi, kebiasaan baiknya sudah terbentuk. Betul. Jadi setelah perawatan orto, pasti dia menyikat giginya juga dengan baik. Dengan baik ya, itu dia. Nah sekarang kita masuk nih, gimana caranya menghilangkan karang gigi dengan benar. Kadang ada yang mungkin pakai sendiri-sendiri deh, gimana caranya akhirnya berdarah gitu kan ya dok. Dan itu ada masalah baru nanti. Nah kalau ya dengan perawatan gigi yang benar, menghilangkannya dengan cara yang gimana untuk karang gigi ini? Sederhana aja, tahapan yang pertama kita mencegah ya, tadi kembali seperti awal, dari plak lapisan tipis yang mudah kita hilangkan. Bisa dengan berkumur dan dengan sikat gigi yang baik dan benar. Bisa minimum 2 kali sehari ya, boleh kita tambah 3 kali. Yang kedua, ketika sudah terbentuk karang gigi yang tidak bisa dihilangkan dengan menyikat gigi, tentu kita harus mengunjungi ahlinya. Ya, boleh ke dokter gigi terdekat. Dengan cara alat yang ada di dokter gigi itu. Biasanya kita sebut scaling atau pembersihan karang gigi. Pasti dibersihkan dengan baik dan benar di seluruh permukaan. Setelah melakukan perawatan scaling, PR-nya kembali maintenance kepada diri sendiri. Dimulai lagi dengan
kumur-kumur yang baik, sikat gigi yang baik. Tapi jika tidak terbentuk habit itu, balik lagi dia per 6 bulan ke dokter gigi untuk melakukan scaling lagi. Nah dok, banyak yang takut untuk scaling, takut sakit gak sih gitu ya, bayangkan ada benda yang keras harus dipisahkan gitu kan ya, alatnya juga kayaknya kan berbunyi gitu betul. ya, takutnya ini jadi suatu pengalaman yang menyeramkan. Mungkin dokter bisa menjelaskan sekarang tuh scaling udah tingkat kesakitannya atau ketidaknyamanan itu seberapa kalau misalnya bisa dipersentase? Oke, jadi untuk scaling itu sebenarnya tindakan yang sederhana aja, tidak ada yang menakutkan atau menyeramkan. Suara-suara alat itu juga minim sekali ya. Jadi jangan sampai rasa takut itu menguasai kita untuk melakukan perawatan di gigi dan mulut kita. Ya, pembersihan karang gigi itu bisa menimbulkan rasa ngilu memang, terutama jika karang itu sudah berbatasan dengan gusi atau di bawah gusi ya, dan itu harus dibersihkan. Tentu dilakukan dengan perlahan, tidak langsung dengan tindakan yang keras gitu ya, dengan tindakan yang gentle supaya rasa sakit, rasa ngilu ya terutama itu tidak terlalu dirasakan oleh pasien. Dan memerlukan waktu memang untuk scaling itu kemungkinan sekitar 30 menit. Ya, jika diikutin dengan stain atau warna-warna gigi yang berubah misalnya karena warna teh atau nikotin biasanya, itu bisa juga kita bersihkan. Jadi kurang lebih 30-45 menit. Dan untuk pembersihan karang gigi sudah ada beberapa teknik ya, bisa dengan scaler ya, dengan getar ataupun bisa dengan berupa semprotan seperti pasir ya. Jadi rasa sakit itu bisa minimum. Rasa nyaman ke pasien itu bisa lebih dominan kita utamakan. Baik. Jadi dokter gigi sudah menyediakan fasilitas-fasilitas, demikian juga dari pemerintah. Saya rasa di puskesmas juga sudah ada untuk pembersihan karang gigi. Jadi tidak usah sudah tercover BPJS juga ya untuk ini ya dok ya. Karang gigi. Jadi sudah tidak ada banyak alasan sebenarnya untuk tidak melakukan perawatan gigi dengan baik. Bahkan kalau bisa ya tadi kalau sampai ada karang gigi harus dibersihkan ya dok ya. Dan jangan sampai ini jadi ada masalah lain, tadi sampai ada gusi yang berdarah, meradang, bahkan sampai ke arah mungkin merugikan sampai kelahiran prematur pada ibu hamil ya. Dokter terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat agar bisa menjaga lagi dan merawat lagi kebersihan giginya dan kesehatan rongga mulutnya ya. Terima kasih banyak dok. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi nanti ya di sini ya. Baik pemirsa, usai sudah Bincang Sehati hari ini kita bahas tuntas tentang karang gigi, bagaimana pencegahannya, bagaimana merawatnya, jangan sampai dia tumbuh, dan kalau memang sudah ada bagaimana sih penanganan yang tepat. Semoga ini bisa membuat Anda lebih aware lagi terhadap kesehatan rongga mulut Anda dan juga gigi Anda agar bisa punya senyum yang cemerlang. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa untuk mengunduh The i+3 Anda untuk mendapatkan inspirasi kapanpun dimanapun. Sampai jumpa.